warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga kalian tetap berada di lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk absen. Tulis nama lengkap dan juga nomor absen di dalam kolom chat. Oke, setelah itu kita mulai kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya ibu ada sedikit cerita untuk kalian. Dulunya ada seorang siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan bisa dikatakan siswa tersebut adalah dari keluarga yang miskin. Namun anak tersebut tidak pernah menyerah. Dia selalu berusaha, rajin belajar, dan semangat untuk menuntut ilmu. Dan hasilnya dia mendapatkan nilai terbaik selama sekolah dan mendapatkan pekerjaan yang baik juga, sehingga dapat mengangkat derajat keluarganya. Karena itu, jika adik mau menjadi orang sukses, kalian harus tetap semangat belajar, rajin sekolah, semangat dalam menuntut ilmu. Karena setiap perjuangan kalian, ilmu yang kalian dapatkan, kerja keras kalian tidak akan pernah mengkhianati hasil dari kerja keras kalian. Ibu doakan semoga kalian semua menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Karena anak yang sukses itu mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang untuk kesuksesan di masa depan. Oke, kita mulai kegiatan belajar pada hari ini ya. Sebelumnya, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian tahu. Untuk materi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Karena kita mau mempelajari tentang devisa, maka tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa diharap dapat mengetahui pengertian dari devisa. Yang kedua, siswa diharap dapat mengetahui sumber-sumber devisa. Dan yang ketiga, siswa diharap dapat mengetahui kegunaan dari devisa. Bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian dari devisa. Ada yang tahu apa pengertian dari devisa? Ada yang bantu ibu jawab? Oke, devisa merupakan jumlah valuta asing yang digunakan untuk alat pembayaran transaksi yang bersifat internasional. Devisa juga dapat diartikan sebagai kekayaan suatu negara. Dan devisa dapat berupa barang, emas, ataupun surat berharga dan mata uang yang sudah diakui oleh negara lain. Ada yang tahu mata uang yang sudah diakui oleh negara lain apa saja contohnya? Yang pertama adalah dolar, yang kedua pound sterling, ada juga yen, dan masih ada lagi dan masih banyak lagi. Oke, kita membahas tentang pengertian devisa tadi. Dia tahu mengapa devisa disebut sebagai kekayaan negara? Karena sumber kekayaan negara atau pemasukan negara itu yang paling besar berasal dari devisa suatu negara. Dan devisa juga dapat mempengaruhi transaksi internasional. Jadi semakin banyak transaksi internasional terjalin, maka akan semakin besar juga pemasukan devisa suatu negara. Dari sini ada yang ditanyakan. Kalau mau tanya, silahkan tanya dalam kolom chat. Ibu lanjut ke bab selanjutnya ya, yaitu adalah sumber devisa. Devisa merupakan sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara. Mengapa demikian? Karena memang pemasukan terbesar dalam negara didapat dari transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan yang akan masuk ke dalam devisa suatu negara. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah kegiatan ekspor barang dan juga ekspor jasa. Ekspor barang, ketika kita mengirim barang ke luar negeri, maka akan dikenakan biaya dan biaya tersebut akan masuk ke dalam devisa negara. Jadi semakin banyak barang yang kita ekspor dari dalam negeri ke luar negeri, maka akan semakin banyak juga pendapatan devisa suatu negara. Kalau tadi ada dari kegiatan ekspor barang, tidak ada lagi juga dari kegiatan ekspor jasa.
Ekspor jasa atau yang sering kita sebut sebagai TKI, TKW. Ketika kita menggunakan jasa dari luar negeri, maka kita akan membiayai biaya tersebut dari devisa suatu negara. Tidak asing lagi kan kalau TKI dan TKW itu disebut sebagai pahlawan devisa. Mengapa demikian? Karena memang ketika kita mengirim tenaga kerja dari dalam negeri ke luar negeri, maka akan dikenakan biaya, dan biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam devisa negara. Selain dari kegiatan ekspor barang dan ekspor jasa, sumber devisa yang kedua adalah bantuan dari luar negeri. Terkadang negara-negara mendapatkan bantuan dari negara lain yang lebih maju. Kebanyakan negara yang mendapatkan bantuan adalah negara yang berkembang. Jadi, bantuan dari negara itu dapat berupa uang dan juga barang. Jika dalam berupa uang, itu akan langsung masuk otomatis ke dalam devisa negara. Jika dalam berupa barang, maka akan dapat menghemat devisa suatu negara. Yang selanjutnya adalah hutang luar negeri. Terkadang negara-negara juga mendapatkan hutang dari luar negeri untuk membantu penambahan devisa suatu negara sampai pemasukan atau kegiatan perekonomian yang ada di negara tersebut dapat kembali normal sehingga dapat membayar kembali devisa yang baru saja dipinjam dari negara lain. Selanjutnya adalah destinasi wisata atau pariwisata. Tentunya tidak asing kan kalau negara Indonesia contohnya sangat memiliki banyak destinasi wisata. Contohnya dari Bali, Pulau Lombok, Jogja, dan masih banyak lagi yang memiliki keindahan alamnya. Dan keindahan alam tersebut menarik perhatian dari turis-turis luar negeri. Jadi, kalau ada turis yang datang dari luar negeri masuk ke dalam negeri, pasti mereka akan melakukan transaksi pembayaran ataupun kegiatan yang lainnya, namun tidak dapat menggunakan uang yang mereka bawa. Jadi, uang tersebut akan ditukar ke dalam rupiah. Nah, dari kegiatan tersebut akan menambah devisa suatu negara. Jadi, semakin banyak turis yang datang ke dalam negeri, maka akan semakin bertambah devisa suatu negara. Yang terakhir adalah bea masuk. Ketika ada barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri, tentunya akan dikenakan biaya yang sering kita sebut dengan bea masuk. Nah, biaya tersebut yang dikenakan akan masuk otomatis ke dalam devisa suatu negara. Oke, dari sumber-sumber devisa yang Ibu jelaskan, apakah ada yang kurang dipahami? Jangan sungkan untuk bertanya ya. Untuk bertanya, jangan lupa ditaruh di dalam kolom chat. Yang ketiga, pembahasan ketiga adalah mengenai tujuan penggunaan devisa. Apakah adik-adik tahu apa itu tujuan penggunaan dari devisa? Kalau tadi kita sudah membahas sumber-sumber pendapatan devisa, ada yang tahu tujuan penggunaan dari devisa itu apa sih? Yang pertama adalah membiayai kegiatan impor. Ketika kita mengimpor barang atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, tentunya kita akan mengeluarkan biaya. Nah, biaya tersebut akan diambilkan dari devisa negara. Yang kedua adalah membayar jasa yang digunakan dari luar negeri. Nah, kalau kita menggunakan jasa orang dari luar negeri, kita akan dikenakan biaya. Nah, biaya tersebut otomatis akan diambil dari devisa negara. Yang selanjutnya adalah membiayai kegiatan kunjungan menteri atau kunjungan dinas ke luar negeri. Tentunya berbagai negara pasti akan menjalin kerjasama. Nah, untuk perjalanan kegiatan tersebut dikenakan biaya pastinya. Biaya tersebut diambil dari mana? Diambil dari devisa suatu negara. Membiayai perjalanan siswa berprestasi untuk belajar ke luar negeri. Sudah tidak asing kan dengan kata beasiswa. Nah, beasiswa itu diberikan oleh orang-orang yang berprestasi untuk belajar ke luar negeri. Untuk kegiatan perjalanan tersebut akan dikenakan biaya pastinya. Biaya tersebut diambil dari mana? Diambil dari devisa negara.
Selanjutnya untuk membiayai kehidupan siswa ke luar negeri. Jadi kalau tadi di perjalanannya dibiayai oleh devisa, kehidupan di sananya juga dibiayai dari devisa. Jadi ibu harap salah satu dari kalian atau bahkan kalian semua bisa mendapatkan beasiswa untuk belajar ke luar negeri. Ini adalah membayar hutang pokok. Tadi kan kita mendapat pinjaman. Nah, tentunya pinjaman tersebutnya juga harus dibayar. Ketika kita mendapatkan pinjaman akan masuk ke dalam devisa. Ketika kita membayar pinjaman atau hutang, maka akan mengurangi devisa. Oke, yang terakhir adalah untuk membiayai kesenian, olahraga, dan budaya ke luar negeri. Pastinya setiap negara akan menyelenggarakan kesenian. Nah, kesenian tersebut, maka setiap negara akan mengirimkan orang-orang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut tentunya mengeluarkan biaya, bukan? Nah, biaya tersebut diambil dari mana? Devisa suatu negara, baik kesenian olahraga maupun budaya. Ketika ada kegiatan olahraga di luar negeri, ajang olahraga, pasti setiap negara akan mengirim orang-orangnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kegiatan tersebut akan dibiayai oleh devisa negara. Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tujuan dari penggunaan devisa. Sekarang Ibu mau sedikit menjelaskan mengenai fungsi dari devisa. Ada yang tahu fungsi devisa itu apa? Atau ada yang mau membantu Ibu jelaskan fungsi dari devisa? Oke, di negara-negara di dunia itu membutuhkan devisa. Negara yang mempunyai banyak cadangan devisa atau memiliki banyak devisa, tentunya mereka akan semakin mudah untuk melakukan transaksi dengan negara lain, baik transaksi dalam kegiatan ekspor-impor maupun mempermudah mereka dalam mendapatkan layanan jasa dari luar negeri. Namun, sebaliknya, negara yang memiliki sedikit cadangan devisa, tentunya mereka akan mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran atas transaksi perdagangan tersebut, baik transaksi ekspor-impor maupun juga transaksi atas penggunaan jasa. Fungsi utama dari devisa adalah sebagai alat pembayaran internasional, tetapi devisa juga dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian suatu negara. Jadi, fungsi-fungsi devisa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pembayaran perdagangan internasional yang sah. Devisa baik untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan juga untuk membayar jasa yang digunakan dari luar negeri. Yang kedua adalah sebagai alat pendanaan hubungan internasional. Pendanaan dalam kegiatan operasional yang bertujuan untuk membangun relasi dari suatu negara itu biasanya digunakan membiayai itu menggunakan devisa suatu negara. Contohnya adalah kegiatan diplomatik atau kunjungan dari Menteri Dalam Negeri untuk Menteri ke luar negeri, serta mengikuti kegiatan yang tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu kegiatan olahraga ataupun kesenian. Yang selanjutnya adalah sebagai alat pembayaran atas utang luar negeri. Pastinya berbagai negara mempunyai hutang. Nah, utang tersebut pastinya dibayar menggunakan devisa. Jadi, fungsi devisa tersebut adalah sebagai alat pembayaran atas hutang luar negeri. Alat pembayaran atas hutang luar negeri merupakan kekayaan negara yang digunakan untuk kepentingan perekonomian domestik, seperti digunakan untuk alat pembayaran infrastruktur di seluruh penjuru negeri. Yang selanjutnya adalah sebagai sumber pendapatan negara. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, devisa merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara. Jadi, devisa tersebut juga merupakan fungsi dari pendapatan negara. Dari sini ada yang kurang jelas, jangan malu untuk bertanya ya kalau ada penjelasan yang Ibu kurang jelaskan. Ibu harap kalian sudah memahami materi yang Ibu jelaskan. Bagaimana dari penjelasan Ibu hari ini? Apa sudah bisa dipahami? Oke, sebelum itu Ibu akan memberi sedikit tugas untuk kalian. Jangan lupa dicatat ya. Tugas yang pertama, dengarkan baik-baik. Siapakah pihak yang berhak memiliki devisa
devisa? Jelaskan. Yang kedua, dari manakah sumber pendapatan terbesar devisa suatu negara? Kalau sudah, Ibu lanjut ke kegiatan terakhir, yaitu kesimpulan atau mereview sedikit kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ulang lagi. Apa pengertian dari devisa? Ada yang bantu Ibu jawab? Iya, devisa merupakan sejumlah valuta asing yang digunakan untuk transaksi pembayaran internasional atau transaksi yang dilakukan oleh negara lain. Nah, devisa tadi termasuk sumber pendapatan terbesar suatu negara. Karena jika kita melakukan transaksi, maka akan langsung masuk ke dalam devisa negara. Selain itu, devisa juga dapat berupa emas, surat berharga, maupun mata uang asing yang sudah diakui oleh negara lain. Itu tadi pengertian dari devisa. Selanjutnya yang kedua, sumber-sumber devisa. Dari mana sumber devisa tadi berasal? Yang pertama, dari kegiatan ekspor barang dan ekspor jasa. Ekspor barang dan ekspor jasa merupakan sumber pendapatan terbesar dari devisa. Yang selanjutnya adalah pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri, pariwisata, dan juga bea masuk. Yang terakhir tadi, apa kegunaan dari devisa? Kegunaan dari devisa yang pertama adalah untuk membiayai kegiatan impor barang, membiayai kegiatan kunjungan dinas dan juga kunjungan menteri, membiayai jasa yang digunakan dari luar negeri, membayar hutang negara, dan juga membiayai pengiriman siswa yang untuk belajar ke luar negeri, membiayai siswa yang belajar ke luar negeri. Yang terakhir adalah untuk membiayai kegiatan kesenian dan juga olahraga ke luar negeri. Dari sini, apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Ibu harap kalian sudah bisa memahami. Jangan lupa kalau mau bertanya, tanyanya di kolom chat ya anak-anak. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk kalian. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan supaya kalian tetap bisa menjalankan segala aktivitas dan juga kegiatan pembelajaran dengan baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.